Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ali Mahfud ingin mempresentasikan sebuah pelajaran bahasa Indonesia, yaitu kesantunan berbahasa dan keterampilan berbahasa. Baik, dua materi itu yang akan kita ulas pada hari ini. Langsung saja kita simak bersama-sama. Let's go. Yang pertama adalah kesantunan berbahasa. Di sini kesantunan berbahasa ada dua bagian atau dua macam. Yang pertama adalah kesantunan berbahasa berdasarkan linguistik. Yang kedua, kesantunan berbahasa berdasarkan pragmatik. Yang pertama tadi kesantunan berbahasa berdasarkan linguistik. Nah, kesantunan linguistik itu kesantunan yang dinilai dari segi bahasanya. Nah, itu ada 4 faktor penentu kesantunan. Ada 4 faktor penentu kesantunan. Yang pertama adalah panjang pendeknya sebuah tuturan, faktor uraian, faktor perintah, faktor intonasi dan isyarat, dan faktor pemakaian ungkapan. Yang pertama tadi adalah faktor panjang pendeknya suatu tuturan. Semakin panjang tuturan, maka semakin santunnya kita. Semakin pendek tuturan, maka semakin tidak santunnya kita. Contoh, pinjam buku, pinjam pulpen, minta minum, minta uang. Itu kan suatu tuturan yang sangat pendek. Bagaimana jika kita menuturkan itu kepada orang tua? Minta uang, minta jajan. Nah, kalau seperti itu sangat tidak santun. Bagaimana supaya santun? Nah, tutungan tentu akan berbeda dengan bolehkah saya meminjam bukumu, atau bolehkah saya meminta uang untuk jajan? Bu, bolehkah engkau membelikan saya jajan? Nah, seperti itu kan suatu tuturan yang santun. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor urutan. Nah, di sini jika kalimat perintah diletakkan di awal, maka kesannya akan tidak santun. Tetapi jika kalimat perintah diletakkan di akhir, maka akan terdengar santun. Nah, kita ini berarti ada yang dua ya. Kalimat perintahnya diletakkan di awal dan kalimat perintahnya diletakkan di akhirnya. Ini contohnya kalimat perintah yang diletakkan di awal. Contohnya, segera buang sampah ini karena hari ini kita akan melakukan rapat atau kita akan melaksanakan rapat. Tuntunan akan berbeda, tentu akan berbeda dengan kata atau kalimat perintah yang diletakkan di akhir. Misal, hari ini kita akan melakukan rapat, segera buang sampah ini. Nah, seperti itu. Dengan uraian yang demikian akan terdengar santun, yaitu dengan menggunakan kalimat perintah di akhir kata atau di akhir kalimat. Kemudian intonasi dan isyarat kinesik. Nah, di sini intonasi itu seperti apa? Intonasi itu ada sound. Ibaratkan seperti salon itu akan sedap apabila amplinya itu soundnya itu bagus. Seperti itu juga manusia atau bahasa itu berbeda-beda, maka akan berbeda-beda juga intonasi yang digunakan. Misalkan ya, gini aja deh, ada Jawa halus atau Jawa kasar. Yang Jawa kasar itu bahasa Jawanya medok-medok, atau yang bilang kasar intonasinya naik. Dan apabila Jawa halus
itu sedikit dingin, tapi intonasinya sangat lembut. Nah, apabila orang tidak mengetahui kedua hal demikian, dan kita lawan bicara kita itu orang yang tidak tahu akan bahasa Jawa, maka dianggap ketika kita memakai bahasa Jawa yang kasar, yang medok-medok itu tadi, maka disangkanya kita sedang memaki dia, karena kan intonasinya sangat naik. Nah, itu adalah pemakaian intonasi. Dan isyarat-isyarat kinesik. Isyarat-isyarat kinesik itu adalah mimik wajah atau raut wajah ketika kita berbicara, bahasa isyarat tubuh, dan ekspresi kita juga sangat menentukan kesantunan kata dan bahasa. Kemudian yang keempat yaitu pemakaian ungkapan panduan kesantunan. Penanda kesantunan. Contohnya tolong, mohon, mohon maaf, bolehkah, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kesantunan kesantunan linguistik. Kemudian di sini kita membahas tentang kesantunan pragmatik.